bahwa orang pintar itu banyak, tetapi orang jujur itu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Kamat, sahabat inspirasi anak negeri. Nah, balik lagi sama aku Salwa gitu kan. Jadi kali ini kita lagi podcast nih di SDIP Alhambra bersama dengan kepala sekolahnya Ibu Aro. Dan kebetulan ini sekolah aku pas lagi SD gitu. Jadi kan waktu itu di episode sebelumnya udah pernah nih sama sekolah SMP aku. Nah, sekarang ke sekolah SD aku gitu. Nah, kita kenalan dulu sama Ibu Aro. Ibu Aro coba perkenalan ke teman-teman yang ada di rumah gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maharo Jemah, Kepala Sekolah SD Alhambra yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jalan Kubur Islam. Nah, Salwa ini salah satu murid Ibu waktu SD. Gitu ya, Wak ya? Iya gitu. Nah, kayaknya enak nih kita ngobrol-ngobrol santainya nih. Ibu dulu lahir di mana sih gitu? Ibu lahir di Jakarta tahun 1978 ya. Sudah tua ya? Berarti ya. Asli Jakarta berarti kalau Ibu. Berarti dari kecil udah di Jakarta? Dari kecil sudah di Jakarta. Cuma orang tua itu, ibu itu suku Jawa, kalau ayah betulan memang Betawi asli. Oke, Gitu. berarti emang dari dulu tapi udah di Jakarta ya? Sudah di Jakarta sejak lahir. Oke. Nggak pindah-pindah sampai sekarang. Awet. Ibunya dari Jawa, berarti masih ada keluarga di Jawa ya, Bu? Kalau sampai saat ini sih keluarga di Jawa sudah sebenarnya ada, cuma kami memang jarang sekali ke sana ya gitu. Jadi karena memang keluarga besar ibu semuanya adanya di Jakarta gitu. Oke. Nah, Ibu udah punya berapa anak nih? Kalau anak, alhamdulillah ibu dikaruniai anak yang ada 2 orang, seharusnya 4 orang. Jadi jadi yang sekarang ini yang satu sudah kelas 1 SMP, kebetulan mondok di pesantren daerah Pamulang. Kemudian yang satu lagi baru kelas 2 di sini. Gitu, laki-laki masih kecil ya. Baru SMP dan SD. Kayak gitu. Nah, sekarang kita kayak ngobrol-ngobrol santai enaknya nih kayak kan sekarang Ibu Aro ini sebagai kepala sekolahnya. Nah, kita kayaknya agak kepo nggak sih sama riwayat pendidikan Bu Aro? Kalau riwayat pendidikan dulu itu SD ibu tuh mungkin dari SD yang tidak orang kenal kali ya. Karena memang SD-nya itu bertempat di Ulu Jami, itu pun juga masuk ke dalam apa ya, di belakang ya gitu, MI kecil ya, MI kecil. Tapi dari MI kecil itu ibu punya cita-cita waktu itu ingin masuk negeri sebenarnya gitu ya, pengen masuk SMP, ternyata nggak jadi SMP, akhirnya masuk MTS negeri. Pada saat itu hanya ada MTS 3 di Pondok Pinang gitu. Jadi ibu alumni di MTS 3 Pondok Pinang, kemudian dari MTS 3 Pondok Pinang itu ibu lulus juga tadinya mau masuk SMA nih, nyoba-nyoba gitu ya. Memang sih dapat gitu, tapi akhirnya lagi-lagi balik lagi ngambil jalur MAN. Terimalah di MAN 4 seperti itu ya. Jadi dari MAN 4 itu baru kemudian di situ mau kuliah nih gitu kan. Jadi waktu itu masih galau deh ya, galau karena antara 2 tuh waktu itu, antara UIN kalau dulu UIN ya. Kalau YIN kalau dulu zaman ibu masih YIN, sekarang jadi UIN Jakarta ya. Nah, kemudian sama dulu namanya IKIP Jakarta. Sekarang itu jadi UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nah, waktu itu karena ibu tuh seneng banget yang namanya bahasa. Jadi kebetulan waktu di Alia itu kan ada penjurusan ya. Ada penjurusan waktu zamannya ibu. Nggak tahu nih kalau sekarang ini masih penjurusan ya, tapi mungkin sudah berbeda dengan zamannya ibu. Nah, waktu itu ibu dipisahkan tuh mendapat jurusan IPA. Tapi ala kuliah karena memang ibu sukanya di bahasa gitu ya, akhirnya pilihlah jurusan bahasa gitu. Nah, kemudian dari situ sebenarnya pengen masuk UIN, tapi karena ada salah satu seorang guru ibu tuh yang benar-benar udahlah kamu nggak usah masuk UIN gitu kan, kamu masuk UNJ aja gitu, IKIP Jakarta dulu ya. Oh gitu ya gitu. Dan qadarullah, alhamdulillah ibu tuh dapat beasiswa sebenarnya gitu, jadi masuk ke UNJ itu tanpa tes waktu itu. Jadi langsung masuk ke IKIP Jakarta ya waktu itu ya, diterima di jurusan bahasa Arab gitu. Jadi sebenarnya sih kisahnya gitu karena memang senang dari kecil bahasa gitu, akhirnya
ambillah jurusan bahasa Arab di IKIP Jakarta. Itu pun juga hasil dari dorongan guru-guru. Udah kamu ambil aja, kamu ikut dulu masih yang namanya pakai sistem apa ya kalau masuk tanpa tes itu. Kalau sekarang kan namanya Apa tuh? jadi masuk dari SMA ke kampus negeri itu kita ada jalur yang namanya tidak ikut tes gitu. Karena memang nilai prestasi waktu itu, jadi ibu ikut jalur itu. Dan itu direkomendasikan sama guru waktu di aliyah ya gitu, dan alhamdulillah diterima di sana tanpa tes gitu kan. Dan kebetulan juga di sana juga dapat beasiswa sampai dengan selesai gitu. Berarti S2 ya? S1 nak, Oh, S1 di situ. Kemudian kalau untuk S2 ibu belum ngambil S2 memang. Jadi kemarin tuh sempat juga ikut jalur pendidikan melalui JSIT, sempat juga kuliah. Kemudian terakhir kemarin ngambil lagi kuliah untuk pendalaman lagi tentang manajemen di SD gitu ya. Jadi ibu kemarin ngambil lagi S1 untuk khusus pendidikan guru SD, dan alhamdulillah sudah selesai juga tahun ini kemarin gitu. Nah kan tadi ibu bilang ibu tertarik dengan bahasa ya kan. Nah dari keluarga ibu itu juga ada yang ngambil jurusan bahasa nggak sih? Gak ada ya. Jadi kebetulan keluarga ibu itu kalau ibu ya, kalau ibunya ibu sendiri kan memang tidak sekolah tinggi ya gitu. Ayah juga kebetulan cuma sekolah tidak tinggi, tapi memang ayah pensiunan ya gitu kan, beliau seorang pensiunan. Jadi kalau untuk kakak rata-rata yang satu itu jurusannya komputer. Kemudian kakak yang almarhum, ibu punya kakak yang almarhum ya, beliau itu ngambil jurusan hukum waktu itu. Kemudian adik ibu juga beliau waktu itu baru lulus ya gitu. Meninggal ya kalau yang adik. Kemudian ada satu lagi adik yang paling kecil itu perawat gitu. Jadi beda-beda sih gitu. Jadi nggak ada yang sama dalam satu rumah. Nah ada kesulitan nggak sih selama ibu mengambil jurusan itu? Kalau kesulitan sih nggak ada ya. Maksudnya kalau selama hal itu kita jalani dengan maksudnya dengan senang gitu ya, segala sesuatu kalau bidangnya kita jalani dengan enjoy gitu kan, alhamdulillah sih nggak ada kendala. Sampai dengan terakhir menyusun skripsi, alhamdulillah direkomendasikan oleh dosen selesai. Jadi waktu itu ibu menyelesaikan kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun selesai waktu di UNJ gitu. Jadi udah selesai untuk S1-nya. Itu pun juga sambil kerja ya, karena kan sambil kerja ya kan. Kalau untuk dulu itu sambil kerja, sambil kita organisasi ya lumayan banyak deh, padat pokoknya. Jadi pergi pagi tuh pasti pulang malam sampai rumah. Jadi seperti itu. Jadi untuk menyesuaikan waktu itu suka kadang tabrakan nggak sih? Karena kan ibu bilang sambil kerja juga kan ya? Lumayan. Jadi waktu itu ibu tuh sambil pertama tuh privat ya. Privat, pulang kuliah ngambil privat, itu berapa privat gitu kan, pulang malam. Jadi malam itu baru tuh bisa nyelesain tugas-tugas gitu ya, ngejar target tugas selesai. Kemudian sempat magang juga di MTS 13 waktu itu. Sempat magang di MTS 13 itu kurang lebih hampir 1 semester ya. Tapi karena memang waktu itu nyusun skripsi dan waktunya harus bolak-balik jauh, akhirnya ibu mengundurkan diri waktu itu. Karena memang waktunya nggak bisa ditolerir waktu itu ya. Akhirnya lepas dari itu, ambil lembaga-lembaga yang memang lembaga privat yang waktu itu kebetulan ibu dirikan bersama teman-teman waktu itu, seperti itu. Jadi waktunya lebih fleksibel sebenarnya itu. Di samping itu juga ibu masuk organisasi ya, waktu itu organisasi. Kalau untuk di kampus memang sambil organisasi masuk yang dulu namanya HIMA ya, masih himpunan mahasiswa gitu ya. Kemudian masuk lagi setelah itu ibu ikut organisasi untuk anak-anak jalanan. Jadi lama di untuk anak-anak jalanan, membimbing mereka seperti itu. Dan lama juga di rumah singgah ya, namanya rumah singgah waktu itu di daerah Tebet kesana apa itu nak? Kalau yang pasar ibu lupa tuh. Itu pokoknya dekat Tebet terus ada yang kita jemput pasar apa ya?
Aku nggak tahu sih, nggak tahu siapa. Iya, pokoknya di situ deh. Ada juga di Matraman. Jadi sempat ibu tuh pegang anak-anak jalanan, aktif di rumah singgahnya. Kemudian juga aktif juga untuk mengajarkan PKBM waktu itu. Ada PKBM, jadi sempat pegang anak-anak jalanan. Karena kan anak-anak PKBM itu baru bisa bersekolah di malam hari. Gitu. Jadi menyesuaikan juga dengan karena waktu itu kan tinggal nyusun, jadi waktu masih banyak longgar ya. Gitu. Nah, selesai waktu itu baru selesai kuliah kita mendirikan TK waktu itu sama teman juga di daerah Jakarta Timur juga. Itu masih bolak-balik tuh, masih timur ya tempatnya gitu. Jadi sempat mendirikan TK di sana. Kita preschool ya waktu itu ya, kita kerjasama dengan tim dari Singapura waktu itu ya, mendirikan TK itu. Dan itu cukup lama juga ya, kurang lebih 1,5 tahun di sana gitu. Selesai itu baru pindah ke daerah sini nih gitu. Ambil waktu itu di sekolah sebelah kita, tetangga kita, ibu di sana. Yang SDN? Di Gang Seha. Oh gitu. Iya. Setelah itu barulah ke Alhamra. Jadi seperti itu. Lumayan panjang ya. Iya. Nah, ibu ikut organisasi itu sekitar berapa tahun tuh? Lama ya, karena dari sebelum lulus kuliah sudah ikut di kampus, sudah ikut organisasi. Kemudian pada saat di kampus juga organisasi di masyarakat ikut juga. Di waktu itu kebetulan ibu ketua remaja masjid di lingkungan gitu. Kemudian juga ikut Karang Taruna di lingkungan dan ikut Karang Taruna di kelurahan juga. Jadi lumayan padat sih sebenarnya gitu ya, lumayan padat, tapi ya enjoy aja sih, dijalanin aja gitu. Karena jadi kan banyak temen, terus banyak pengalaman juga. Di situ sih berbaginya senang aja kalau organisasi. Pengalaman organisasinya udah banyak berarti. Lumayan. Ya yang penting menikmati aja gitu. Pasti akan terpakai juga gitu ya, seperti itu. Berarti emang udah tertarik di dunia organisasi ya? Dari awal memang sudah ibu senang dengan organisasi gitu. Dari awal jadi banyak organisasi yang diikuti, mulai dari lingkungan rumah. Kita di luar juga dulu juga sempat juga ikut organisasi dengan Pemuda Muhammadiyah gitu. Jadi sempat juga aktif juga di sana gitu. Jadi lumayan banyak, cuman kita bagi-bagi aja waktunya gitu. Nah, ibu kan sekarang sudah menjadi kepala sekolah ya. Nah, proses ibu menjadi kepala sekolah ini sebelumnya seperti apa? Mungkin dari awalnya menjadi guru biasa dulu, dari sini, dari tahun berapa, atau mungkin seperti apa tuh, Bu? Dari awal menjadi guru ya. Dari awal menjadi guru itu tidak pernah ada di pikiran ibu itu untuk menjabat kepala sekolah sebenarnya. Dari awal gitu ya. Jadi ketika ibu menjadi guru, ibu hanya karena ibu seneng gitu ya, senang yang namanya mendidik, bertemu dengan anak-anak gitu ya, mengabdikan ilmu kita, itu sih sebenarnya dari awal ya. Terus kalau yang namanya guru itu kan senang aja ketika melihat anak itu ada perubahan, itu yang paling luar biasa dari seorang guru sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan anaknya yang luar biasa, itu udah menjadi obat bagi kita sebenarnya. Kalau ibu tuh dari awal seperti itu. Proses untuk menjadi kepala sekolah itu setelah ibu berapa tahun di sini menjadi guru ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah 4 tahun atau 5 tahun di sekolah ini ya, gitu. Jadi kepala sekolah yang sebelumnya kan beliau menjadi PNS gitu waktu itu. Nah, jadi waktu itu ibu diminta untuk menggantikan beliau gitu. Memang waktu itu ibu belum siap ya, tapi ala kulli hal hari itu ibu diminta untuk menggantikan beliau gitu ya. Maka jadilah ibu kepala sekolah sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi sebenarnya yang membedakan apa ya, kalau untuk dikatakan pengabdian itu nomor 1 ya gitu ya. Pengabdian itu nomor 1. Enjoy sebagai guru itu luar biasa kalau menurut ibu ya gitu ya. Jadi apalagi kalau tanggung jawab seorang kepala sekolah itu luar biasa, karena memang dari A sampai Z itu adalah tanggung jawab kepala sekolah gitu.
Tapi ada, mungkin pernah merasakan nggak sih, kan ibu baru banget mulai waktu itu setelah 4 tahun menjadi guru kan, baru menjabat sebagai kepala sekolah. Ya. Pernah ada rasa kayak kaget gitu nggak sih, belum terbiasa karena menjadi kepala sekolah? Ya, kalau di sini 4 tahun, tapi kalau dari tahun sebelumnya mungkin ibu sudah sekitar 8 tahun menjadi guru ya. Oh, iya. Ya, 8 tahun sebagai guru, berarti di sini sekarang ibu sudah berapa belas tahun ya menjadi guru. Lama juga ya. Jadi sempat kaget betul, karena kan kita nggak siap juga sebenarnya. Ibu tuh termasuk yang kaget juga gitu ya, karena memang tidak pernah ada di benak tuh, oh ya harus jadi kepala, tidak pernah ada di benak seperti itu gitu. Karena kan dari awal tuh ibu selalu bilang hanya senang ngabdi, ilmunya bisa diabdikan gitu ya untuk anak-anak gitu ya, sampai saat itu seperti itu gitu ya. Jadi sempat kaget juga karena kan problematiknya ya macam-macam, tetapi banyak ilmu yang bisa diambil sebenarnya ketika kita jadi kepala sekolah gitu. Pengalaman tuh banyak banget gitu ya. Pengalaman bagaimana kita dengan teman-teman, pengalaman bagaimana kita dengan orang lain, bagaimana kita menghadapi segala sesuatu, itu luar biasa gitu. Jadi ya banyak banget suka duka dalam suatu pekerjaan sih biasa ya, karena pasti dalam pekerjaan tuh ada yang namanya kita sukanya, ada yang namanya kita dukanya gitu. Jadi tuh pasti balance lah gitu. Cuma kan segala sesuatu balikin lagi aja lah niat kita, luruskan niat bahwa memang kita ingin mengabdi gitu ya. Jadi apapun itu ya kembalikan lagi niat kita yang lurus gitu kan, semuanya karena Allah gitu. Bener. Jadi balik lagi ke situ. Nah, kayaknya kita enak nih membahas tentang program belajar yang ada di sekolah ini ya. Karena kan saya selaku lulusan sini ya, pernah merasakan ada rasa kayak seneng banget karena bisa lulus dalam keadaan hafal waktu itu sekitar 5-6 juz deh kalau nggak salah kan, dan menjadi poin plus sendiri di sekolah ini. Nah, menurut ibu nih ada program yang berbeda dari sekolah-sekolah lain, bahkan mungkin dari prestasi-prestasi yang ada di sekolah ini? Ya, kan Salwa sendiri sudah merasakan ya di sini tuh seperti apa gitu kan. Jadi enak nih ya, karena kan langsung yang merasakan sendiri di sini gitu ya, gimana rasanya di sini, bagaimana dengan guru-guru gitu kan. Bagaimana kami mendidik Salwa di sini gitu kan. Jadi memang kita punya pointer yang paling kita unggulkan gitu adalah tahfiz kita ya. Dari awal itu memang tahfiz, dan memang kita tuh punya target minimal 4 juz kan untuk ketika lulus. Nah, tetapi untuk anak-anak mungkin Salwa termasuk yang cepat ya, karena bisa melebihi dari target kita sekolah itu 4 juz ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga tidak menutup ada anak-anak yang sampai kemarin 6 juz gitu ya. Jadi memang tidak membatasi untuk anak-anak yang memang punya kemampuan itu cepat gitu. Tetapi kita juga tidak membatasi atau tidak ngoyo lah gitu ya untuk anak-anak yang memang kebetulan mungkin kemampuannya tidak sama. Mungkin Salwa tahu sendiri ya, teman-teman kan juga beda gitu. Jadi mungkin ibu lebih enak nih karena sudah ngalamin di sini, sudah tahu gitu dari A sampai Z gitu ya. Jadi teman-teman yang memang tidak bisa mengejar ya mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi memang target kita adalah minimal 4 juz anak-anak bisa selesai. Dan kalaupun ada yang sampai tidak 4 juz, paling hanya 1 atau 2 orang. Iya tidak, Wak? Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang kami punya metode itu memang anak-anak untuk pembelajaran khususnya tahfiz kita menggunakan metode Usmani ya. Metode Usmani, kemudian juga pembelajaran juga kita dengan pengelompokan kecil ya seperti itu, sehingga targetnya itu kita bisa lebih mudah untuk tercapai kayak gitu. Kalau untuk yang kita unggulkan ya seperti itu ya prestasinya. Memang kalau untuk tahfiz ini kita sudah lumayan alhamdulillah ya, sudah kemana-mana Jabodetabek juga kita sudah pernah ada masuk ya nominasi kita tingkat nasional. Itu terakhir kemarin di DKI kita peringkat 3 ya terakhir yang kita raih gitu. Se-DKI? Ya se-DKI kita masuk peringkat ke 3 alhamdulillah terakhir yang kita raih gitu untuk tahfiznya alhamdulillah. Nah, gitu. Guru-guru ini ada kesulitan sendiri nggak sih ketika mengajarkan anak-anak untuk belajar menghafal Al-Quran? Karena kan waktu kecil ini mereka belum terlalu fasih untuk membaca Al-Quran, bahkan sampai menghafal kan ya. Nah, gimana sih cara untuk guru-guru mengajarkan ke murid-murid yang masih anak-anak gitu loh? Salwa sendiri gimana Mbak Rasa? Dituntun sampai kelas 3. Nah kan, ya jadi kelas 1, 2, 3 itu memang anak-anak itu masih benar ya tadi dituntun ya. Jadi anak-anak itu masih diajarkan satu persatu, dan hafalan juga masih disuapin kalau kata Pak Guru-guru ya, masih disuapin. Mungkin selalu merasakan seperti itu.
Jadi ketika mereka sudah targetnya kelas 3, mereka sudah bisa baca Quran sendiri. Ketika sudah bisa baca Quran sendiri, maka mereka menghafal itu bisa lebih cepat. Gitu kan? Nah, jadi kita seperti itu. Ketika sudah kelas 4, 5, 6, maka mereka mengejar hafalan itu, kalau mereka sudah bisa membaca, itu bisa lebih cepat. Gitu. Jadi dibedakan antara metode di kelas rendah dengan metode di kelas tinggi. Kalau untuk kesulitan sih ya pasti ada ya nak ya, gitu kalau kesulitan ya. Tapi kan kita selalu ada evaluasi gitu, selalu ada evaluasi pekanan yang membahas bagaimana nih cara untuk perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan supaya ada peningkatan untuk kelompok masing-masing yang dipegang, seperti itu. Oke, nah kan kita sempat PJJ nih ya belakangan ini sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun lebih deh kayaknya. Nah, itu ada kesulitan tersendiri nggak? Apalagi kan ini termasuk sekolah tahfiz yang lebih fokus di hafalan ya. Nah, apalagi ketika daring ini kan untuk hafalan ini mereka tidak bertatap langsung dengan guru. Nah, biasanya ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak sih selama PJJ itu? Jadi selama PJJ ini kita kan menggunakan sistem online ya. Sistem online yang kita gunakan itu adalah kita menggunakan salah satu metode online itu dengan Zoom ya. Zoom itu salah satu akses yang kita gunakan gitu. Jadi setiap kelas itu kita mempunyai link khusus. Jadi anak-anak setiap hari tetap bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung gitu. Mereka belajar tidak ada yang di situ terbatasi ya sebenarnya ya gitu, hanya terbatas dengan tempat saja gitu ya. Gurunya tetap bertatap muka dengan anak-anak di rumah. Kemudian kalau untuk tahfiz kita memang tetap tadi menggunakan Zoom dan kemudian kita ada namanya video call 1 per 1. Jadi target itu tetap bisa dikejar gitu ya. Anak-anakku yang di rumah juga bisa mereka mengikuti gitu ya. Kalau pasti kendala sih mungkin ada ya namanya gangguan sinyal. Itu kan juga kita nggak mungkin di luar prediksi kita secara teknis gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain insya Allah sih sudah diminimalisir dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Gitu. Berarti untuk hafalan itu nggak ada ketertinggalan seperti biasanya, Bu? Alhamdulillah tidak ada. Anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Karena tadi dan ini yang luar biasa nih buat guru-guru tahfiz ya. Masya Allah gitu kan, luar biasa buat mereka. Karena mereka itu malam pun masih video callan sama murid-muridnya, luar biasa ya. Jadi waktu gurunya itu ketika PJJ Masya Allah gitu ya, benar-benar habis. Mereka memang melayani anak-anak sepenuh hati gitu ya, luar biasa untuk tim guru-guru ini seperti itu. Berarti masih menerima hafalan murid-muridnya bahkan sampai malam ya, Bu? Betul. Jadi sampai yang janjian habis maghrib, mereka baru video call gitu kan, ngikutin bacaan anak-anaknya 1 per 1. Masya Allah luar biasa. Semoga jadi amal ibadah buat guru-guru gitu ya, jadi keberkahan tersendiri kayak gitu. Jadi bahkan dengan adanya PJJ ini peran orang tua dalam membantu anaknya untuk hafalan itu jadi lebih ini ya. Betul. Karena kan mendampingi ya, gitu. Jadi mau tidak mau orang tua di rumah juga kan tahu nih anaknya hafalan sampai di mana nih, gitu kan. Jadi ikutin seperti itu. Tapi pernah nggak sih Bu ada keluhan dari orang tua mengenai PJJ? Mungkin gitu kan dari orang tua yang sibuk kerja atau segala macam. Pasti ada, nggak semuanya bisa gitu ya, betul gitu ya. Bahkan anak saya di rumah nggak ada yang nemenin Bu, gitu kan. Anak saya di rumah tuh cuma sendirian Bu gitu, ditinggalin cuma alat aja kan gitu, sedangkan orang tuanya mungkin di kantor gitu kan, mereka hanya bisa mantau melalui handphone gitu kan. Nah itu ada kendala-kendala pasti ada nak gitu, tetapi biasanya kalau yang seperti itu sudah dikomunikasikan dulu dengan guru kelasnya gitu kan, dikomunikasikan dan nanti biasanya kita bantu untuk misalkan tugas baru bisa selesai misalnya di jam sekian. Nah itu koordinasi dulu nak. Pasti ada kendala seperti itu. Ada sih seperti itu. Berarti untuk misalkan keterlambatan tugas karena tidak ada orang tuanya atau apa itu masih diterima ya Bu? Kita masih tolerir selama ada batas waktu yang memang sudah kita tetapkan gitu. Kayak gitu. Terus kan kita juga akhir-akhir ini sudah mulai PTM nih ya kan. Nah ada persyaratan apa ya? Khusus kayak misalkan harus vaksin dan bahkan kan nggak semua orang tua ini mengizinkan anak-anaknya untuk vaksin. Nah, menurut Ibu tuh seperti apa? Program vaksin sendiri kan memang dianjurkan dari pemerintah ya, gitu. Karena memang untuk vaksin sendiri kan supaya menambah antibodi anak-anak seperti itu. Tetapi program vaksin ini kita sampaikan kepada seluruh wali murid
seluruh anak didik kami, tetapi memang kita tidak memaksakan karena kan itu kembali lagi kepada orang tua. Seperti itu. Tetapi alhamdulillah ala kulli hal banyak juga kemarin anak-anak yang vaksinnya di sekolah gitu ya. Bukan berarti udah vaksin mereka tidak kena gitu ya, tetapi meminimalisir ketika memang ada wabah tersebut terkena pada diri kita seperti itu. Jadi alhamdulillah sih kemarin sudah berjalan ya vaksin dari pertama, kedua gitu ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan hampir kurang lebih 90% mengikuti di sekolah. Ya, seperti itu. Nah, kan udah mulai PTM nih. Kan sebelumnya PJJ itu lumayan lama ya, hampir 2 tahunan. Nah, itu kan pasti ada kebiasaan di mana anak-anak yang tadinya belajarnya bahkan baru bangun tidur aja langsung Zoom kan mereka nggak perlu mandi, bahkan bangun siang udah layak, udah biasa gitu kan. Nah, ketika PTM ini kan mereka harus masuk dari pagi. Nah, itu ada nggak sih kayak tiba-tiba anak-anak yang jadi lebih banyak telatnya atau mungkin jadi gimana kebiasaan-kebiasaan yang masih terbaik? Iya, betul. Jadi nih, awal PTM kan kita ada mau PTM atau PJJ, kan ada pilihan ya, gitu. Jadi ketika PTM awal tuh sekian orang gitu, yang PJJ sekian orang, jadi masih banyak nih yang PJJ gitu kan. Dan berjalannya dengan waktu, semakin kesini yang PJJ semakin sedikit gitu. Jadi lebih banyak yang PTM karena memang tadi itu menyesuaikan mereka belum biasa bangun pagi. Gitu, kadang masuk jamnya juga telat seperti itu. Tetapi di sini memang kami menegaskan untuk anak yang memang pilihannya PTM, maka wajib orang tua konsekuensi dengan pilihannya. Atau yang konsekuensinya mereka pilihannya PJJ, gitu kan. Nah, mereka juga harus punya surat pernyataan bahwa mereka menyerahkan PJJ dan mereka juga harus tahu, harus konsisten dengan pilihan mereka gitu. Dan apabila misalnya PJJ-nya hanya karena kesiangan, nggak ada yang antar bu, gitu kan, atau karena ya udah pengen dari rumah aja, malas keluar, itu tidak kami terima, tidak di-admit di Zoom gitu. Kecuali memang dia karena sakit ya, karena sakit itu pasti kita terima di Zoom. Tapi kalau alasannya kayak tadi cuman malas bangun pagi atau kesiangan, nggak ada yang antar, berarti tidak. Nah, Gitu. pembagian waktunya itu seperti apa? Karena kan ada yang PTM, ada yang PJJ nih. Nah, kan kayaknya satu guru itu satu pelajaran satu ini ya. Nah, itu gimana tuh cara membagi waktunya? Jadi gini, kita di sini pakai sistem hybrid ya. Dalam artian ketika guru dalam kelas itu, maka Zoom juga berjalan. Gitu. Jadi kita pakai sistem hybrid seperti itu. Jadi anak yang di rumah mengikuti jam di sekolah. Jadi sama-sama, hanya bedanya mereka di rumah, di sini di sekolah dan mendapatkan pelajaran yang sama. Seperti itu. Dalam waktu bersamaan. Ya? Dalam waktu bersamaan gitu. Karena kita sistemnya hybrid ya. Oke, nah kan selama PTM ini anak-anak udah diperbolehkan masuk nih. Kan kayak tadi Ibu bilang juga yang tadinya PJJ ini udah lebih banyak masuk untuk ikut PTM. Nah, jam waktu pembelajaran ini berkurang atau tetap seperti biasa sekolahnya? Kalau untuk jam online pasti berbeda ya dengan kita yang biasanya. Kan selalu waktu itu tahu kita dari pagi sampai sore. Tapi semenjak kita pandemi ini, jadi kita masih terbatas. Paling lama itu kita sekarang dibatasi kalau untuk saat ini sampai setengah 10 ya, setengah 10. Kalau sebelum itu sempat tuh kita sampai jam 11. Waktu ada perpanjangan sebelum dirubah lagi ya, yang sekarang menjadi 4 jam kembali di sekolah gitu ya. Sebelumnya kan 6 jam. Tetapi di rumah itu akan kembali anak-anak dilanjutkan dengan sistem online gitu. Jadi kita lanjutkan lagi sampai jam 12 gitu. Jadi ketika mereka sudah pulang ke rumah di setengah 10 ya? Iya, setengah betul. 10 itu mereka nanti sampai rumah ada pelajaran tambahan. Ada pelajaran tambahan lagi sampai jam 12. Zoom. Bisa melalui Zoom, bisa juga mereka hanya melalui GCR saja. Gitu, pakai sistem seperti itu. Jadi tergantung materinya gurunya mau diberikan apa, gitu disesuaikan dengan mereka. Gitu. Jadi ini masih terus berlanjut sampai jam 12. Betul. Gitu. Dan itu pun juga kita masih ada lanjutannya tuh. Kalau misalnya kita ada eskul, maka jam 1 itu kita ada eskul tuh. Gitu, dilanjutkan lagi. Iya, ada pramuka, kemudian kita juga ada yang namanya cyber gitu ya. Cyber itu nanti kita sampai jam 3 juga. Gitu. Jadi lanjut gitu. Lumayan padat. Kalau eskulnya ini melalui virtual juga berarti? Virtual, sampai saat ini masih virtual. Waktu itu sih sempat ya, waktu yang jam 11 ya, pernah sekali ya, baru sekali itu kita secara langsung, tapi akhirnya di-cut kan ketika ini berubah. Jadi sekarang kita balik lagi ke virtual untuk semua eskul.
Dan sekarang ini masih PTM ya mereka semua Untuk yang pembelajaran gitu kan, ada beberapa sekolah sekarang udah mulai PJJ lagi nih ya kan. Oh ya. Nah, sekarang Alhamro ini udah udah mencoba untuk PJJ lagi atau masih bertahan di PTM nih? Ya, waktu awal kita sempat kemarin itu PTM 2 pekan. Kemudian kita setelah itu ada yang terkena ya, salah satu dari murid kita, akhirnya kita tutup tuh 2 pekan. Nah ini kita sudah dibuka kembali gitu. Ini sudah mau berjalan 3 pekan lagi ya berarti. Gitu. Berarti sempat ditutup gitu. 2 pekan. Nah di Alhamro ini apa suka ada sterilisasi ruangan lagi juga? Ya, setiap anak-anak selesai pulang kita langsung sterilisasi ruangan. Gitu. Jadi semua setiap hari sterilisasi seperti itu. Nah dari sekolah ini dihimbau gak sih anak-anaknya untuk misalkan ke orang tuanya nih harus bawa masker tambahan gitu, cadangan, hand sanitizer, atau mungkin dari sekolah juga sudah disiapkan gitu? Ya, kalau untuk perlengkapan yang mereka harus bawa selama pandemi sih insya Allah sudah ya. Jadi mulai masker, mereka alat-alat yang lain sudah dihimbau semuanya, dan anak-anak alhamdulillah sih mematuhi ya gitu. Walaupun sekolah tetap mempunyai cadangan gitu, apabila mereka tidak ada maka sekolah memberikan seperti itu. Insya Allah sudah dilengkapi. Mereka ini tetap masih bisa bawa bekal ke sekolah atau enggak sih Bu? Karena kan ada beberapa sekolah yang tidak diizinkan makan di sekolah karena itu kan membuka masker kan ya. Nah, kalau di sini mereka masih bisa bawa makanan sendiri atau gimana tuh? Untuk saat ini sih yang tidak boleh ya, karena kan memang paling cuma air minum ya mereka gitu kan, nggak mungkin ya dari pagi sampai ini mereka nggak minum. Kalau untuk makanan kemarin masih kita membatasi tidak. Nah, tapi kalau untuk yang sebelumnya waktu sampai jam 11 sih memang mereka bawa makanan. Karena kan dari pagi sampai siang gitu. Jadi kalau yang saat ini masih belum boleh, dibatasi hanya air minum saja gitu. Iya sih, karena kan masih kondisinya menjaga ya dari hal-hal yang memang tidak diinginkan sih, seperti itu. Oke. Nah, Alhamdulillah ini udah ada planning nggak sih? Kan tadi Ibu bilang sampai 9:30 doang ya. Nah, nanti ada nggak sih kayak Ibu misalkan mau mulai lagi sampai jam 12-an atau jam 11 segala macam gitu? Pasti ya nak, kalau seperti itu. Tapi kan kita kembali lagi terkait dengan kedinasan kita gitu kan. Segala sesuatu kita mengikuti dari proses kedinasan gitu. Kalaupun untuk yang tadi, ya tadi kalau kita menambah atau memperpanjang waktu paling melalui virtual seperti itu, karena supaya tidak kehilangan atau lost learning ya. Sebenarnya kan ini sudah terjadi lost learningnya tuh begitu jauh anak-anak. Jadi kita untuk mengantisipasi itu, tindak lanjut dari kita sekolah itu ya tadi anak-anak tetap ada tambahan di rumah gitu ya. Tadi dengan cara penambahan jam kita masih ada halakoh ya, walaupun online gitu kan ya Wak ya. Halakoh seperti itu. Kemudian kita ada tetap ada life skill walaupun dari rumah masih ada gitu ya, virtual. Nah, kegiatan yang menyenangkan tuh cyber juga, itu kita mendatangkan para narasumber tuh dari tim kreator-kreator ya, seperti itu ya. Kita dari itu nanti mereka yang akan men-share ilmunya kepada anak-anak semua. Jadi luar biasa sih, walaupun online sebenarnya sih tidak membatasi untuk anak-anak tetap dapat yang terbaik gitu, insya Allah. Dan mereka masih antusias untuk mengikuti pelajaran. Alhamdulillah masih. Tapi pernah ada keluhan gak dari anak-anak Ibu, capek nih habis sekolah kok masih ada tambahan lagi gitu? Iya kalau itu sih iya sih anaknya, masih juga ada anak-anak yang seperti itu. Tetap sih kalau setiap kegiatan sih alhamdulillah mereka mengikuti gitu. Masih mengikuti walaupun mengeluh. Iya, tapi ikut sih gitu ya, walaupun mungkin ada beberapa sih yang memang mungkin kalau udah yang capek ya sudah gitu kan, kendalanya gitu ya. Apalagi online ini kan mungkin salah satu faktor yang paling besar itu ketika online adalah anak-anak kan nggak kelihatan. Kadang Zoom itu mereka tutup kamera, kita nggak tahu di belakang tuh ngapain gitu kan. Dan salah satu mungkin kekurangannya di situ gitu ya untuk yang kita sistem online ya. Karena kalau misalnya secara PTM langsung kan kita bisa lihat langsung di objeknya, oh ini bisa langsung lihat anak-anak ini ngapain langsung. Tapi kalau Zoom itu kan kendalanya tadi selain sinyal, kemudian ada anak-anak yang memang nggak mau buka kamera. Kadang namanya ada dipanggil tapi tidak jawab. Itu salah satu kendala loh. Guru-guru seperti itu banyak gitu kan, kendala seperti itu. Bahkan SMP SMK aja masih banyak yang seperti itu. Oh gitu ya? Oh gitu ya. Sekiranya udah enggak, berarti emang masih banyak. Sama ya, seperti itu. Nah, cara pendaftaran untuk masuk ke Alhamro ini gimana Bu?
Untuk pendaftaran kita sudah buka ya, sekarang sudah masuk gelombang kedua. Silahkan bagi yang mau daftar di Alhamra gitu ya, insya Allah kami sudah buka pendaftaran. Nanti bisa datang ke sekolah secara langsung atau bisa menghubungi kontak yang sudah ada nanti di daftar PPDB seperti itu. Dan sistem kita yang pertama nanti ada sistem registrasi secara online. Kemudian nanti setelah mendapatkan nomor registrasi pendaftaran, baru nanti anak-anak memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di sekolah seperti itu. Jadi pendaftaran ini sudah dibuka ya Bu? Sudah, kita sudah masuk gelombang kedua. Silakan bagi yang mau mendaftar, ditunggu di sekolah. Oke, mungkin nanti kita bisa taruh link pendaftarannya kali ya? Boleh, nggak, silakan seperti itu. Bisa. Jadi buat orang tua di rumah yang pengen mendaftarkan anaknya dan kebetulan di sekolah tahfiz, bisa langsung masuk ke Alhamro ini dan nanti kita kasih linknya di YouTube kita gitu. Oke deh, nah terakhir nih, Bu Ara ada pesan-pesan nggak sih untuk Alhamro sama teman-teman yang ada di rumah? Untuk Alhamra sendiri, harapan ya, kalau untuk Alhamra sini harapan ya kalau Ibu ya. Iya, Bu. Harapan untuk sekolah ini adalah harapan Ibu yang paling besar adalah sekolah ini akan terus ada untuk bermanfaat, bukan hanya untuk lingkungan sendiri tapi untuk lingkungan luar, masyarakat luar, dan anak-anak yang dihasilkan dari Alhamra ini sendiri insya Allah mudah-mudahan jadi pemimpin-pemimpin besar kelak untuk negara ini gitu ya. Itu harapan yang paling besar ya, dan semoga Alhamra bisa terus bermanfaat untuk umat ya, karena bisa menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Selalu kan Ibu sampaikan, mungkin selalu ingat kalau Ibu bilang orang pintar itu banyak, ya kan? Orang pintar itu banyak, tapi orang jujur, orang baik itu sulit, gitu ya. Dan itu mudah-mudahan bisa tetap Alhamra menghasilkan generasi-generasi ini ya, seperti Salwa seperti ini ya, yang kelak bisa menjadi orang-orang jujur yang akan memimpin negara ini. Tuh. Kalau untuk teman-teman di rumah, mudah-mudahan bisa kapan-kapan boleh main di sini gitu ya, boleh lihat-lihat di sini gitu kan, bagaimana Alhamra gitu ya. Atau yang mau menyekolahkan putra-putrinya, kami terima dengan senang hati, kami terima dengan pintu terbuka ya gitu. Jadi boleh dilihat dulu, kemudian bahwa kami di sini insya Allah anak-anak didik kami gitu dididik karakter yang paling utama gitu ya, karakter yang paling utama. Seperti tadi mungkin saya sampaikan kepada Salwa, selalu saya bilang bahwa orang pintar itu banyak tetapi orang jujur itu sulit gitu ya. Yang paling utama seperti itu, dan memang mungkin sudah terbukti, mungkin Salwa tuh ingat juga ya waktu ujian ya, sebenarnya kalau untuk kamu pada nyontek tuh bisa, ya kan, tetapi pada nggak ada yang berani gitu ya, kan peluang itu ada gitu. Tapi Masya Allah luar biasa, saya salut gitu ya. Dan anak-anak dari lulusan Alhamra alhamdulillah gitu ya, ketika bergabung dengan di sekolah-sekolah lain bisa menunjukkan jati dirinya, luar biasa, Masya Allah ya gitu ya. Jadi ketika di tempat-tempat lain bisa berprestasi gitu ya, mungkin salah satu contohnya Salwa gitu ya, tapi tempat yang lain pun Masya Allah gitu ya, mereka bisa kelihatan didikan dari Alhamra gitu, tidak terlepas begitu saja gitu. Dan mudah-mudahan ayah bunda teman-teman semua yang ada di sana bisa sekali-kali datang ke sini, dan insya Allah bisa bertemu langsung dengan kami keluarga besar di sini, sehingga bisa melihat bagaimana proses pembelajaran yang ada di sini gitu ya Wak ya. Gitu. Salwa sendiri gimana waktu kecil itu di sini kan, dari pagi sampai sore, dari kecil sampai kemarin kelas 6 gitu ya. Itu kan gimana Wak? Gitu. Testimoninya dari Salwa nih sebenarnya. Enak banget, karena kan biasanya kalau misalkan terlalu lama di sekolah kadang kan ada boring, tapi kalau di sini tuh justru nggak berasa gitu. Nggak mau pulang. Sampai tukang ojeknya berkali-kali datang nggak mau pulang ya kan gitu, sampai berkali-kali dijemput nggak mau pulang gitu ya, kalau gerbang sekolah belum ditutup gitu ya. Ya itu luar biasa. Tapi karena memang kita mendidik itu dengan sama
anak yang di sini adalah anak kami gitu ya. Orang tua di rumah itu orang tua di rumah, tapi kita di sini adalah sebagai orang tua. Jadi apapun itu pasti menginginkan yang terbaik dari guru maupun orang tua gitu ya. Tidak ada seorang guru yang menginginkan tidak baik untuk anaknya, tapi insya Allah semua berusaha memberikan yang terbaik untuk anak didiknya gitu. Jadi cuma satu keinginan dari seorang guru tadi seperti yang di awal saya katakan, mudah-mudahan dari mereka nanti membawa keberkahan untuk kita para guru. Jangan lupa doa yang paling utama yang kita nantikan, karena seorang guru cuma doa dari anak-anak aja ya nak ya. Mudah-mudahan dari doa kalian, salah satu dari kalian bisa membawa berkah untuk kami semua nanti. Oke, terima kasih Bu Aro udah mau berbagi cerita dan pengalaman ke kita semua yang sangat menginspirasi, bahkan bisa sharing-sharing tentang Alhamro nih. Jadi buat temen-temen yang pengen daftar, kayak tadi aku bilang, nanti bisa langsung klik link yang ada di bawah gitu nanti. Iya, terus kita jangan lupa loh, Wak, kita punya fasilitas yang di tempat lain iya. tidak ada loh. Iya, benar-benar. Iya, kita Fasilitas. punya kolam renang. Iya. Iya. Salah satu fasilitas kita mungkin kita punya kolam renang ya. Kemudian juga kita ada lapangan futsal ya, walaupun kita tempatnya minimalis, tapi kita punya lapangan futsal di atas gitu ya, dan punya kolam renang. Jadi yuk yang mau bergabung ditunggu. Iya, jadi buat yang pengen bergabung ditunggu. Jadi nggak usah takut nanti anaknya nggak betah, udah pasti betah kalau di sini. Kayak gitu. Oke deh, segini aja podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mau berbagi ceritanya kepada kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.